Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Berbahagia sekali kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan kita adalah perjumpaan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbicara berkaitan dengan umroh yang mengundang rezeki yang lebih baik, lebih berkah. Umroh adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala supaya kita berziarah di tanah sucinya, di Mekah, di Madinah, dan berziarah kepada makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini menjadi kerinduan setiap orang-orang yang beriman, menjadi kerinduan setiap muslim yang ada di seluruh dunia untuk mengunjungi kota Mekah dan kota Madinah. Kenapa umroh ini bisa menjadi magnet rezeki? Magnet rezeki adalah sesuatu yang akan mengundang rezeki. Kalau kita meyakini bahwa umroh ini adalah undangan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yakin Allah memberangkatkan orang-orang yang dikehendakinya, maka Allah akan kuasa untuk memberangkatkan siapa saja dengan cara apapun, ada atau tidak ada uang. Yang penting kita terus berdoa, punya keyakinan yang kuat bahwa kita sebelum meninggal dunia bisa ziarah ke tanah suci. Mengapa umroh ini adalah sesuatu yang istimewa di hadapan kaum muslimin semuanya? Karena tentunya ada tempat-tempat yang ijabah, tempat-tempat yang mustajab. Ketika kita doa di sana, maka Allah Subhanahu wa taala pasti kabulkan. Kemudian apalagi keistimewaannya? Istimewaannya adalah ketika kita umroh, maka kita akan mendapatkan kenikmatan ibadah yang luar biasa. Sehingga bagi saudara-saudara muslim yang sebelumnya pernah tur, pernah jalan-jalan, pernah wisata ke negara-negara lain, ke Jerman kah itu, ke Belanda kah itu, ke Paris kah itu, ke Rusia kah itu, maka ketika datang pertama kali ke tanah suci, magnetnya begitu luar biasa. Kalau ke tempat-tempat lain barangkali tidak ada kerinduan untuk datang lagi, untuk kembali lagi. Tapi yang terjadi ketika pengalaman-pengalaman di antara jamaah-jamaah kita, ada kerinduan untuk bisa datang lagi, dan datang lagi. Berarti ada sesuatu yang istimewa. Salah satunya yang istimewa itu adalah begitu nikmatnya kita beribadah di sana, begitu suasananya mengundang kekhusyuan yang luar biasa dan mendapatkan kebahagiaan ketika kita beribadah. Ternyata ridha Allah Subhanahu wa taala itu hanya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah ridha kepada kita, maka kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang jauh daripada kenikmatan yang semu berupa materi, berupa kekuasaan atau jabatan yang sifatnya fana atau sementara. Tetapi kalau kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan nikmat yang luar biasa, nikmat yang hakiki, nikmat ruhani yang tidak akan terbeli oleh apapun juga. Maka ketika kita mengeluarkan uang untuk umroh sekitar 20 hingga 30 juta, maka ini sesuatu yang ringan sebenarnya. Karena ketika kita mengeluarkan uang tersebut,
Allah janjikan bahwa siapa yang mengeluarkan hartanya untuk umroh, untuk fisabilillah, untuk ibadah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan yang lebih baik. Kemudian ibadah umroh ini secara khusus, secara spesifik adalah seperti karat besi yang pasti akan hilang ketika dibakar oleh api. Begitu juga umroh. Umroh ini punya keutamaan yang dia bisa melenyapkan kefakiran atau kekurangan atau kemiskinan dalam kehidupan kita, sehingga kita banyak mengetahui bahwa orang-orang yang ibadah umroh, ya, setelah pulang dari tanah suci, mereka mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, dan juga materi yang lebih. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbukti pada kita semuanya, bahwa ketika kita menjalankan ibadah-ibadah, terutama ibadah umroh ini, maka yang ada bukan tambah miskin, tambah susah, tapi yang ada adalah kita tambah bahagia, tambah sehat, kemudian harta kita tambah berkah, semakin berlimpah, dan kelimpahan itu bisa digunakan untuk ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas sajalah umroh ini bisa menjadi magnet rezeki, karena rezeki bukan hanya harta saja, rezeki bukan hanya uang saja, rezeki bukan hanya materi saja. Ketika kita sehat, itulah rezeki. Ketika kita bisa tersenyum, itulah rezeki. Ketika kita bahagia, itulah rezeki. Ketika kita bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa ibadah di sana, di tanah suci, itulah rezeki. Dan itulah sebaik-baiknya rezeki yang tidak bisa terbelikan oleh materi sebesar apapun. Maka ketika kita mengeluarkan dana 20 hingga 30 juta, itu adalah sesuatu yang sedikit dibandingkan keutamaan ataupun kebaikan yang akan kita peroleh setelah kita berangkat umroh. Mudah-mudahan kita semuanya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diluaskan rezeki kita. Ingat, Allah tidak memberangkatkan siapa yang mampu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberangkatkan siapa yang diundang olehnya, siapa yang terpilih olehnya. Siapa yang terpilih itu adalah yang meminta sungguh-sungguh kepada Allah. Sehingga kalau sudah kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberangkatkan ke tanah suci, maka terserah Allah, nanti Allah memberangkatkan kita lewat pintu mana saja yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan, keberkahan, kebaikan, kesehatan, dan kita bisa berangkat ke tanah suci yang benar-benar kita idamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.